reservoir operation, juga hidrologi. Jadi sekarang kami juga sedang diskusi dengan Kementerian ESDM misalnya tentang BPJSDA, biaya jasa sumber daya air. Hitungannya hanya tidak bisa ada kontrak misalnya antara jasa atau jatiluhur dengan PLN. Mau berapa dia menghasilkan listrik? Nggak bisa kontrak itu, nggak berani. Yang berani hanya berapapun air itu lewat, yaitu yang di-charge. Jadi trimo ing pantu. Padahal kita punya ahli-ahli hidrologi yang tadi yang ikut seminar ini 1.200. Tapi nggak ada jasa desa satu pun nggak berani kontrak dengan PLN bahwa nanti bulan depan atau pada musim kemarau minimal akan kami jamin sekian KWH yang bisa dihasilkan. Nggak bisa. Okay. Jadi cuma berapa yang lewat menghasilkan berapa KWH di-charge berdasarkan derajat operasi OP-nya yang akan dicapai. Aknopnya, setengah aknop atau 40% aknop, gitu kan. Itu lagi ilmu hidrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberi jawaban kepada terhormat Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, tentang masalah jaminan ketersediaan air di suatu bendungan, seperti bendungan Jatiluhur yang airnya sangat dibutuhkan untuk pembangkit listrik oleh PLN, yang telah disampaikan dalam sambutan Bapak Menteri tersebut. Yang setiap musim kemarau, ketersediaan air dalam bendungan selalu menurun. Dan bagaimana untuk mengatasi kondisi seperti tersebut? Secara umum, permasalahan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Dan sampai saat ini pun belum terselesaikan. Saya berharap jawaban saya nanti merupakan solusi yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan, mengingat pemerintah melalui KLHK sudah memulai melakukan program tersebut pada 4 Desember tahun 2019, yaitu Gerakan Nasional Pemulihan DAS. Saya akan memberikan fakta dan data tentang masalah tersebut, tetapi tidak di Sungai Citarum karena saya tidak mempunyai data yang lengkap. Tetapi saya akan menggunakan Sungai Ciliwung dengan masalah yang sama tetapi beda fungsi. Kalau di Sungai Ciliwung adalah pada Bendung Katulampa, tetapi kalau pada Sungai Citarum pada Bendungan Jatiluhur. Ini bangunan beda fungsi tetapi masalahnya sama, yaitu mengelola air hujan untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia dan lainnya. Tetapi mengalami kendala jika musim kemarau datang. Mengalami defisit air padahal curah hujan rata-rata bulanan tetap di 103 stasiun hujan di seluruh Indonesia. Mengenai 103 stasiun hujan rata-rata bulanan tetap, ini juga bisa saya buktikan dengan data BMKG. Berikut saya akan buktikan permasalahan yang sangat mendasar solusinya dan solusinya. Perubahan penutupan penggunaan lahan di daerah puncak dan sekitarnya menggunakan data Indraja Landsat. Nah, ini is really happening urban area di Gunung Pangrango dari tahun 92 sampai 2001. Ini buktinya penutupan lahan. Nah, ini juga di daerah atas Katulampa, ini super kritis, yang merah sini. Dan ini kritis, ini hampir semua kritis dasnya. Ini sama nih di Jabodetabeknya nih, di Jakartanya.
Nah, ini dari tahun 72 sampai tahun 2014. Ini penutupan lahan meningkat terus. Ini bukti dari presentasi hujan menjadi run-off. Ini di Jabodetabek, 82 run-off-nya. Ini data dan fakta, ini buktinya. Nah, di atas 70-an, 75, ini 85, 80 run-off. Ini di kota Jabodetabek. Ini membuktikan bahwa tutupan lahan atau das kritis. Itulah yang membuat defisit di bendung maupun bendungan di Indonesia. Nah, ini KRS, koefisien rejim sungai, yang secara peraturan itu Q maksimum dibagi Q minimum harus lebih kecil dari 50. Ternyata di Das Ciliwung ini Q maksimum dibagi dengan Q minimum sudah mencapai 75.000. Ini udah sangat kritis sekali. Nah, ini juga sama dari tahun 89 sampai tahun 2009, KRS-nya di atas yang diizinkan. Nah, ini indikator bahwa das itu kritis, kenaikan debit puncak di Katulampa meningkat terus dari tahun 81 sampai 2002. Kebalikannya di musim kemarau, debit minimum menurun terus dari tahun 81 sampai tahun 1999. Ini membuktikan bahwa das memang kritis atau terjadi kerusakan. Nah, ini fakta, bukti, dan nyata kejadiannya 5 tahun terakhir, musim hujan banjir, musim kemarau kering. Ini gambarnya tahun 2013, ini 2014 sama, ini banjir, ini kering. Ini fakta ya, ini ada berita di internet maupun di koran. 2015 sama, ini banjir, ini kering. Ini bendung Katulampa. Nah, ini juga sama tahun 2016. Musim hujan banjir, musim kemarau kering. Karena das di atas bendung atau bendungan itu kritis. Nah, ini tahun 2019. Belum lama, ini pas banjir tanggal 1 Januari. Nah, ini musim hujan di tahun 2019. Ini kemarau bulan Juni. Ini bukti, fakta dan nyata kejadiannya bahwa kenapa musim kemarau itu selalu di bendungan maupun bendung kering, karena dasnya waktu kita membuat bendungan tidak diikutin dengan pemulihan das di atas bendung dan bendungan tersebut. Ini berita, ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun per tahunnya. Ini 2018 oleh Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Indonesia memiliki lebih dari 17.000 daerah aliran sungai das yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, ini statement yang sangat benar. Ini Rinstra dari KLHK, 15 das prioritas, 15 sampai 2019. Nah, ini sudah mulai, insya Allah dikerjakan nih das Citarum dan das Ciliwung. Setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan atau restorasi das. Ini konsep ini adalah hujan harus disimpan. Ini hujan ini disimpan kalau restorasi das itu. Pernyataan Ibu Siti Nurbaya sangat benar, pemulihan das adalah solusi bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh BTKPD Das
Surakarta restorasi Das Ciliwung sesuai dengan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 dan Permen PU nomor 12 garis miring PRT garis miring M dan garis miring 2014. Dalam kegiatan untuk menyimpan hujan antara lain dibagi dalam 3 segmen yaitu das hulu, das tengah, dan das hilir. Nah, hujan harus disimpan, ini udah petunjuk Al-Quran dan sesuai dengan peraturan PU. Ini harus segera dilaksanakan. Kebetulan kewenangan pusat sudah melaksanakan dari tahun 2014 sampai sekarang. KLHK prioritaskan rehabilitasi das Ciliwung dan Cisrane. Ini baru tahun ini habis banjir besar di bulan Januari 2012. Nah, insya Allah ini segera dilakukan. Nah, inilah Gerakan Nasional Pemulihan Das tahun 2019. Inilah solusi yang benar dalam mengatasi bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Ini artinya menyimpan hujan sesuai Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 dan Permen PU nomor 12 tahun 2014. Ini sudah benar, kewenangan pusat sudah melakukan. Nah, ini PUPR juga sudah melakukan waduk, kolam tandon, setu, dan lain-lainnya dengan biopori, sumur resapan. Ini sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini yang belum dilakukan, eko drainase di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ini yang masih daerah-daerah menggunakan drainase konvensional. Jika Gerakan Nasional Pemulihan Das dan PUPR melaksanakan ini, setelah saya estimasi, ini air hujan yang akan terbuang hanya 744 miliar. Sedangkan waktu menggunakan drainase konvensional itu volumenya 2.172 miliar. Ini menyimpan hujan, hukumnya benar, tadi sudah saya jelaskan seperti ini, memanen hujan dari atap rumah. Ini kalau bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Karena petunjuk Allah SWT, surat Ar-Ra'd ayat 17, Permen PU, dan berfungsi untuk mencegah banjir dan kekeringan. Ini kalau memanen air hujan di seluruh atap dan gedung di Indonesia, ini bisa mendapat 38 miliar meter kubik per tahun. Nah, ini air hujan yang terbuang menjadi banjir dengan menggunakan konsep drainase konvensional 2.172 miliar meter kubik per tahun. Tetapi jika hujan disimpan, solusinya hasil dari menyimpan hujan, jadi memanen air hujan 38.000, pemulihan das 1.380 miliar, ini 46%, tertampung di waduk, bendungan, dan setu, ini 25%. Akhirnya yang terbuang menjadi 25%. Yang tadinya 72% terbuang. Ini masih menggunakan konsep drainase konvensional. Jadi air hujan dibuang, tapi kalau air disimpan, yang terbuang menjadi 25%. Jadi menurun, terjadi penurunan. Demikian jawaban dari saya, anggota baru 2020 Masyarakat Hidrologi Indonesia, peserta nomor 910565, seminar dan kongres kelima Masyarakat Hidrologi Indonesia tahun 2020. Usulan dari saya kepada Bapak Menteri PUPR untuk mencegah banjir di Indonesia antara lain, 1. Pelaksanaan Permen PU nomor 12 tahun 2014 secepat mungkin diimplementasikan di daerah seluruh Indonesia. Yang kedua, das di atas bendungan baru maupun lama direstorasi melalui program
GNP-DAS melalui KLHK. Nah, ini menjawab jaminan ketersediaan air di bendungan akan terjawab jika das di atas bendungan direstorasi. Ini yang Bapak pertanyakan, jawabannya harus ini, nomor 2. Kemudian yang nomor 3, memanen air hujan dari atap rumah dan gedung seluruh Indonesia sesuai Permen PU nomor 11 tahun 2014 yang dikembangkan implementasinya. Kalau aslinya ini untuk kawasan-kawasan, tetapi bisa dikembangkan dengan peraturan yang sama untuk seluruh atap dan gedung di Indonesia. Demikianlah jawaban dari saya mengenai apa yang dipermasalahkan atau dikeluhkan oleh Bapak Menteri PUPR tentang jaminan ketersediaan air di bendungan jika musim kemarau. Jika ada kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.